Selamat malam, perkenalkan nama saya Teresia Elda Ina. Saya kelas C semester 3. Saya jurusan Teknik Sipil, Prodi D3 Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya beton bertulang. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Struktur beton bertulang merupakan bahan yang umum dipakai pada pembangunan. Beton dan baja merupakan material utama penyusunnya. Beton merupakan material yang terdiri dari pasir dan kerikil yang diikat oleh pasta semen. Sedangkan baja merupakan material yang tersusun dari beberapa unsur seperti Fe, C, S, Mn, Si, dan P. Pada struktur beton bertulang, khususnya plat lantai, terdapat momen yang bekerja pada daerah tumpuan dan daerah lapangan. Momen terjadi akibat dari berat yang bekerja merata pada plat tersebut. Momen inilah yang menyebabkan lendutan pada plat lantai terjadi pada arah X dan arah Y. Plat lantai berfungsi menahan beban yang bekerja di atasnya. Beban-beban yang bekerja adalah beban mati dan beban hidup. Beban mati merupakan beban yang terjadi akibat berat plat itu sendiri, dan beban yang posisinya tetap atau tidak berubah. Sedangkan beban hidup adalah beban yang posisinya berubah-ubah atau tidak menetap di suatu titik tertentu. Plat lantai didukung oleh balok-balok yang tertumpu pada kolom sebagai penyalur bebannya. Plat lantai beton bertulang terbagi menjadi dua jenis, yaitu plat lantai satu arah dan plat lantai dua arah. Plat lantai satu arah adalah sistem plat yang ditopang oleh dua balok pada salah satu sisinya. Sedangkan plat lantai dua arah adalah sistem plat yang ditopang di semua sisinya, baik itu arah X dan juga arah Y. Steel deck merupakan deck yang dibuat dari material baja ringan dengan lapisan zinc atau galvanis. Plat baja ini memiliki struktur yang kokoh untuk diaplikasikan pada plat lantai. Selain itu, bentuk steel deck bergelombang dan terdapat tonjolan di setiap sisi rusuk atas dan miringnya, memberikan sifat monolit yang baik antara steel deck dengan beton. Steel deck berfungsi sebagai pengganti tulangan searah pada bagian lapangan plat lantai. Penggunaan steel deck dapat dijadikan bekisting permanen pada plat lantai, karena steel deck akan menempel dan tidak akan dilepas seperti bekisting kayu. 1.2 Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apa perbedaan antara plat lantai beton bertulang dengan plat lantai menggunakan steel deck? 2. Bagaimanakah perencanaan struktur plat lantai beton bertulang dengan struktur plat lantai menggunakan steel deck? 1.3 Manfaat. Adapun manfaat penulis, yaitu yang pertama, bagi penulis. 1. Mengaplikasikan teori yang didapat selama berada di bangku perkuliahan. 2. Sebagai persyaratan dalam mencapai gelar ahli madya. 3. Menambah wawasan dan pengalaman tentang dunia kerja yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Yang kedua, bagi pembaca. Yang pertama, sebagai referensi mahasiswa Politeknik Negeri Kupang. Di sini saya sudah menampilkan referensi saya pada tampilan Word saya. Di sini yang di latar belakangnya saya sudah menampilkan pengertian beton. Jadi di bab 2 pembahasan saya langsung masuk di 2.1 tipe plat beton bertulang. 1. Plat kayu. Plat kayu ini terbuat dari bahan kayu yang dirangkai dan disatukan menjadi satu kesatuan yang kuat, sehingga terbentuklah bidang injak yang luas. Plat lantai kayu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Berbagai kelebihan dan kekurangan plat lantai kayu yaitu yang pertama, kelebihan. 1.
Ekonomis karena harganya yang relatif murah. Yang kedua, hemat ukuran fondasi karena beratnya yang ringan. Yang ketiga, mudah dikerjakan. Namun ada kekurangannya juga. Kekurangan yang pertama, hanya diperbolehkan untuk struktur konstruksi bangunan yang sederhana dan ringan. Yang kedua, bukan benda peredam yang baik. Yang ketiga, mempunyai sifat yang mudah terbakar. Yang keempat, tidak tahan atau mudah bocor. Yang kelima, mudah terpengaruh oleh cuaca seperti hujan, panas, dan lain-lain. Yang keenam, tidak dapat dipasangi keramik. Yang kedua, pelat beton. Pelat lantai beton ini umumnya bertulang dan dicor di tempat bersama dengan balok penumpu dan kolom pendukung. Pelat lantai ini dipasang tulang baja pada kedua arahnya dan tulangan silang untuk menahan momen tarik dan juga lentur. Perencanaan dan perhitungan pelat lantai beton ini telah diatur oleh pemerintah yang tercantum dalam buku SNI Beton 1991 yang telah mencakup beberapa hal antara lain. Yang pertama, pelat lantai harus mempunyai tebal minimum 12 cm dan untuk pelat atap minimum 7 cm. Yang kedua, harus diberi tulangan silinder dengan diameter minimum 8 mm yang terbuat dari baja lunak ataupun baja sedang. Yang ketiga, pelat lantai dengan tebal lebih dari 25 cm harus dipasang tulangan rangkap di atas dan di bawah. Yang keempat, jarak tulangan pokok yang sejajar tidak kurang dari 2,5 cm dan tidak lebih dari 20 cm atau 2 kali tebal plat dan dipilih yang terkecil. Yang kelima, semua tulangan plat harus dibungkus dengan lapisan beton dengan tebal minimum 1 cm yang berguna untuk melindungi baja dari korosi maupun kebakaran. Pelat lantai beton ini mempunyai beberapa keunggulan atau keuntungannya sendiri, antara lain, yang pertama, mendukung untuk digunakan pada bangunan dengan beban besar 11. Yang kedua, tidak dapat terbakar dan kedap air sehingga dapat dijadikan sebagai lantai dapur kamar mandi. Yang ketiga, dapat dipasang keramik. Yang keempat, bahan yang awet dan kuat, perawatannya mudah dan berumur panjang. Yang ketiga, pelat baja. Konstruksi pelat lantai baja ini biasanya digunakan pada bangunan yang komponen-komponen strukturnya sebagian besar terdiri dari material baja. Pada tahap ini, pelat lantai baja digunakan pada bangunan semi permanen seperti bangunan untuk bengkel, bangunan gudang, dan lain-lain. Yang keempat, plat yumen merupakan kependekan dari plat lantai kayu semen atau yumen. Pelat lantai ini terbuat dari potongan kayu kecil yang dicampur dengan semen dan dibuat dengan ukuran 90 kali 80 cm. Pelat lantai ini termasuk pelat lantai yang masih baru dan masih jarang digunakan. Ini adalah referensi saya. 2.2 Contoh penggunaan pelat beton bertulang dalam dunia teknik sipil. Pelat beton bertulang banyak digunakan pada bangunan sipil, baik sebagai lantai bangunan, lantai atap dari suatu gedung, lantai jembatan maupun lantai pada dermaga. Contoh yang saya ambil adalah pelat lantai. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pakailah perlengkapan ketiga sebelum bekerja. Yang kedua, persiapkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, persiapkan tempat untuk bekerja. Yang keempat, pelajarilah gambar kerja dengan saksama. Yang kelima, pilihlah dan hitung kebutuhan bahan yang dibutuhkan. Yang keenam, ukur dan potong bahan sesuai gambar kerja. Yang ketujuh, dirikan tiang peranca. Yang kedelapan, buatlah gelagar untuk menahan atau menopang cetakan pelat lantai. Yang kesembilan, pasanglah bekisting lantai di atas gelagar yang telah dibuat. Ini adalah contoh gambar dari pelat. Ini adalah sumbernya. 2.3 Peraturan-peraturan dalam mendesain pelat beton. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam SNI 2847.2/2019, Pasal 4 Persyaratan Sistem Struktur. Pasal ini berlaku untuk desain beton struktural pada struktur atau bagian dari struktur yang didefinisikan pada Pasal 1. Properti desain beton yang dipilih dalam desain harus sesuai dengan Pasal 19. Beban dan kombinasi beban yang dipertimbangkan dalam desain harus sesuai
Di sini saya akan melanjutkan di 2.4 pengertian plat satu arah dan plat dua arah. Yang saat Penulangan plat dua arah. A. Konstruksi plat dua arah dengan tulangan pokok dua arah ini akan dijumpai jika plat beton menahan beban yang berupa momen lentur pada bentang dua arah. Contoh plat dua arah adalah plat yang ditumpu oleh 4 sisi yang saling sejajar. Karena momen lentur bekerja pada dua arah, yaitu sejajar dengan bentang IX dan bentang IY, maka tulangan pokok juga dipasang pada dua arah yang saling tegak lurus atau bersilangan, sehingga tidak perlu tulangan lagi. Tetapi pada plat di daerah tumpuan hanya bekerja momen lentur satu arah saja, sehingga untuk daerah tumpuan ini tetap dipasang tulangan pokok dan bagi, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Tampak depan plat tulangan pokok dua arah, tampak atas plat pokok dua arah. 2.5 Bagaimana satu plat beton bertulang dikatakan sebagai plat satu arah dan plat dua arah. Pada sistem plat satu arah, plat didukung oleh dua sisi tumpuan yang berlawanan, sedangkan plat dua arah didukung oleh keempat sisinya. Pada plat satu arah, rasio bentang yang lebih panjang terhadap bentang yang lebih pendek sama atau lebih besar dari 2, yaitu L dibagi W lebih besar 2. Sebaliknya, pada plat 2 rasio bentang yang lebih panjang terhadap bentang yang lebih pendek kurang dari 2, yaitu L dibagi W lebih kecil 2. Pada plat 3, pada plat satu arah, beban yang bekerja disalurkan hanya pada satu arah atau dominan, yaitu ke arah bentang yang lebih pendek. Di sisi lain, pada plat dua arah, beban disalurkan kedua arahnya sumbu X dan Y. Ini adalah sumber referensinya. 2.6 Prosedur menganalisis plat satu arah dan plat dua arah. Yang pertama, analisis plat satu arah. Untuk dapat lebih memahami analisis perhitungan plat satu arah, di bawah ini diberikan langkah-langkah perhitungan plat satu arah sebagai berikut. 1. Tentukan tebal plat dengan syarat batas lanjutan. 2. Hitung beban-beban mati, beban hidup, dan beban terfaktor. 3. Hitung momen akibat beban terfaktor. 4. Tentukan diameter dan jarak tulangan dengan memperhatikan lebar retak. Yang kedua, analisis plat dua arah. Metode analisis plat dua arah. 1. Metode desain langsung. Metode desain langsung. Metode desain langsung atau DDM terbatas pada sistem plat yang dibebani merata dan ditumpuk kolom-kolom dengan spasi yang relatif sama. Metode ini menggunakan koefisien-koefisien untuk menentukan momen rencana pada penampang kritis SNI beton pasal 13.6. Yang kedua, beton portal ekuivalen. Metode portal ekuivalen. Pada metode ini, bangunan 3D dibagi menjadi kumpulan portal ekuivalen 2D dengan memotong bangunan sepanjang garis-garis tengah antar kolom SNI beton pasal 13.7.2. Portal tersebut kemudian dianalisis secara terpisah di arah longitudinal dan transversal dan dianalisis plat berlantai. Perancangan struktur beton metode analisis plat dua arah. 1. Metode analisis elastis. Dalam analisis elastis, plat beton diperlakukan sebagai plat elastis. Contoh tabel beres. 2. Analisis plastis. Salah satu contoh analisis plastis pada plat satu arah adalah metode garis lele. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan kondisi beban batas pada plat dengan meninjau pola garis-garis lele yang membentuk mekanisme keruntuhan plat. Berikut perencanaan struktur beton, perencanaan plat dua arah. Pertama, pilih layout jenis plat yang digunakan. 2. Pilih tebal plat untuk membatasi defleksi yang terjadi akibat pembebanan. 3. Pilih metode analisis untuk menghitung momen rencana. 4. Hitung momen positif dan negatif pada plat. 5. Tentukan distribusi momen di
Selebar pelat berdasarkan geometri dan kekakuan balok. 6. Alokasikan porsi momen pada balok jika ada. 7. Desain tulangan untuk momen dari langkah 5 dan 6. 8. Cek apakah ketebalan pelat sudah memadai untuk menahan momen desain. 9. Cek kuat geser pada penampang kereta. 2.7 Prosedur mendesain plat satu arah dan plat dua arah. Mendesain plat satu arah. Perencanaan plat satu arah harus memperhatikan beban dan ukuran plat serta jenis tumpuan tepi yang digunakan. Bila plat dapat berputar atau berotasi bebas pada tumpuan, maka plat dikatakan bertumpu bebas. Yang kedua, bila tumpuan mampu mencegah plat berotasi dan relatif sangat kaku terhadap momen puntir, maka plat itu dikatakan terjepit penuh. 3. Bila balok tepi tidak cukup kuat untuk menahan beban. Yang kedua, mendesain plat dua arah. Metode desain langsung merupakan metode yang digunakan dalam menentukan momen-momen rencana dalam perhitungan plat dua arah, namun harus memenuhi persyaratan berikut. 1. Harus terdapat minimum 3 bentang menerus dalam masing-masing arah. 2. Panel pelat harus berbentuk persegi dengan rasio antar bentang yang lebih panjang terhadap yang lebih pendek pusat ke pusat tumpuan dan dalam panel tidak lebih besar dari 2. 3. Panjang bentang yang berurutan pusat ke pusat tumpuan dalam masing-masing arah tidak boleh berbeda dengan lebih dari segitiga bentang yang lebih panjang. 4. Posisi kolom diizinkan mengalami pergeseran atau offset maksimum sejauh 10% panjang bentang dalam arah pergeseran. Dalam Baik Jurnal Sipil Statik Vol 6 nomor 9 September 2018 705/714 ISSN 2337/6732. 4. Beban yang diperhitungkan hanya beban gravitasi dan distribusikan merata pada seluruh panel pelat. Beban hidup tak terfaktor tidak boleh melebihi 2 kali beban mati tak terfaktor. 5. Panel dengan balok di antara tumpuan pada semua sisinya berikut persamaan harus dipenuhi untuk balok dalam dua arah tegak lurus. Ya, langsung definisinya. Ini 2.9 contoh desain plat satu arah. Pertama, A. Data bahan struktur. Kuat tekan beton, yaitu FC aksi untuk 5 MPa, tegangan nilai baja untuk tulangan lentur FY 240 MPa. Data pelat lantai. Panjang plat arah X LX 3000, panjang bentang plat arah Y 4000, tebal plat lantai H 200 mm. Koefisien plat untuk LY di bagian X 1,33. Koefisien momen plat 2 arah. Lapangan X CX 31,9, lapangan Y 18,7, tumpuan X 70,2, tumpuan Y 57. Tabel dengan 4 sisi terjepit. Ini adalah gambar. C. Beban plat lantai. 1. Beban mati. Ini tabelnya. Berat sendiri plat lantai. Berat satuan 2400, tebal 0,2, Ki 480.000. Berat total rabat beton 21,0, tebal 3, Ki 63.000. Berat finishing lantai, di sini berat satuan tidak ada, tebal 0, Ki 0,000. Berat plafon 11,0, tebal 1, Ki 11.000. Berat penggantung langit-langit 7,0, 1, tebal 1, Ki 7.000. Berat partisi, berat satuan terada, tebal terada, Ki 0,00.
ID 561.000 kg per. Di sini saya akan melanjutkan. 2.3 Peraturan-peraturan dalam mendesain plat beton bertulang. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam SNI 2847.2/2019, Pasal 4 Persyaratan Sistem Struktur. Pasal ini berlaku untuk desain beton struktural pada struktur atau bagian dari struktur yang didefinisikan pada Pasal 1. Properti desain beton yang dipilih dalam desain harus sesuai dengan Pasal 19. Beban dan kombinasi beban yang dipertimbangkan dalam desain harus sesuai dengan pasal ini. Pasal ini ditambahkan pada ACI 318/2014 untuk memperkenalkan persyaratan-persyaratan sistem struktur. Persyaratan yang lebih ketat dari standar ini sebaiknya digunakan untuk bangunan yang diharapkan memiliki kinerja lebih baik. Pasal 3 menunjukkan standar rujukan yang dapat digunakan desain. Pasal 19 dan 20 mendefinisikan properti beton dan tulangan baja yang dapat digunakan dalam desain. Pasal 26 berisi persyaratan terkait material, pencampuran, dan penerimaan beton pada saat konstruksi. Desain struktur beton telah berubah dari sebelumnya, menitikberatkan pada desain komponen secara individual. Sekarang menjadi desain struktur secara keseluruhan sebagai suatu sistem. Suatu sistem terdiri dari komponen struktur, join, dan sambungan yang masing-masing memiliki peran dan fungsi tersendiri. Suatu komponen struktur dapat menjadi bagian dari suatu atau lebih struktur, memiliki peran yang berbeda-beda di setiap sistem struktur, dan harus memenuhi semua persyaratan pendetailan dari sistem struktur di mana komponen menyalurkan gaya dari satu komponen ke komponen lain. Sistem struktur yang dikenakan kategori desain seismik A harus memenuhi persyaratan yang sesuai di dalam standar ini kecuali persyaratan di pasal 18. Sistem struktur yang dikenakan kategori desain seismik B, C, D, E, atau F harus memenuhi persyaratan di pasal 18. Di samping persyaratan-persyaratan lain di dalam standar ini, komponen struktur diperbolehkan untuk diasumsikan tidak menjadi bagian dari sistem pemikul gaya seismik. Pada bangunan yang dikenakan kategori desain seismik B, C, D, E, atau F, pengaruh dari komponen struktur tersebut terhadap respons secara keseluruhan harus diperhitungkan dan diakomodasi dalam perhitungan desain struktur. Pada bangunan yang dikenakan kategori desain seismik D, E, atau F, komponen struktur yang merupakan bagian dari sistem pemikul gaya seismik harus memenuhi persyaratan di dalam pasal 18. Penerapan ketentuan pada pasal 18 bergantung pada kategori desain seismik dan sistem struktur pemikul gaya seismik yang digunakan. Tidak semua komponen struktur memiliki persyaratan khusus untuk semua kategori desain seismik. Sebagai contoh, pasal 18 tidak memasukkan persyaratan untuk dinding struktural di dalam kategori desain seismik B dan C, namun memasukkan ketentuan khusus untuk kategori desain seismik D, E, atau F. Bahwa ini adalah sumber referensi. 2.4 Pengertian plat satu arah dan plat dua arah. 1. Penulangan plat satu arah. A. Konstruksi plat satu arah. Plat dengan tulangan pokok satu arah ini akan dijumpai jika plat beton lebih dominan menahan beban yang berupa momen lentur pada bentang satu arah saja. Contoh plat satu arah adalah plat cantilever atau U-valve dan plat yang ditumpu oleh dua tumpuan. Karena momen lentur yang bekerja pada satu arah saja, yaitu searah bentang L,
maka tulangan pokok juga dipasang satu arah yang searah bentangan L tersebut. Untuk menjaga agar kedudukan tulangan pokok atau pada saat pengecoran beton tidak berubah dari tempat semula, maka dipasang pula tulangan tambahan yang arahnya tegak lurus, tulangan pokok. Tulangan tambahan ini lazim disebut tulangan bagi. Kedudukan tulangan pokok dan tulangan bagi selalu bersilang tegak lurus. Tulangan pokok dipasang dekat dengan tepi luar beton, sedangkan tulangan bagi dipasang di bagian dalamnya dan menempel pada tulangan pokok. Tepat pada lokasi persilangan tersebut, kedua tulangan diikat kuat dengan kawat binrat. Fungsi tulangan bagi selain untuk memperkuat kedudukan tulangan pokok, juga sebagai tulangan untuk penahan retak beton akibat susut dan perbedaan suhu beton. Ini adalah gambar penulangan satu arah. Ini tulangan pokok, ini tulangan bagi. Ini tampak depan plat kantil paralel. Ini tampak atas plat kantil lepas. Gambarnya ini daerah tumpuan, daerah lapangan, daerah tumpuan. Notabene di sini daerah tumpuan diambil dari 1/4 dari luas. B. Tampak depan pelat dengan dua tumpuan sejajar. Tulangan bawah urutan kedua dari bawah. Tulangan atas urutan kedua dari atas. Tulangan bawah urutan ke-1 dari bawah. B. Tampak atas plat beton dengan dua tumpuan sejajar. Gambar di atas adalah pelat dengan tulangan pokok satu arah. B. Simbol gambar penulangan. Pada pelat cantilever karena momennya negatif, maka tulangan pokok dan tulangan bagi dipasang di atas. Jika dilihat dari gambar penulangan tampak depan gambar A, maka tampak jelas bahwa tulangan pokok dipasang paling atas, dekat dengan tepi luar beton, sedangkan tulangan bagi menempel di bawahnya. Tetapi, jika dilihat pada gambar tampak atas atau gambar A, pada garis tersebut hanya tampak tulangan horizontal dan vertikal bersilangan, sehingga sulit dipahami tulangan mana yang seharusnya dipasang di atas atau menempel di bawahnya. Untuk mengatasi kesulitan ini, perlu aturan menggambar dan simbol-simbol sebagai berikut. 1. Aturan umum dalam penggambaran yaitu harus dilihat atau dibaca dari bawah dan atau sebelah kanan diputar ke bawah. 2. Tulangan yang dipasang di atas diberi tanda berupa segitiga dengan bagian lancip di bawah disebut simbol mendukung. Sesuatu yang didukung pasti berada di atas. Yang ketiga, tulangan yang dipasang di atas diberi tanda berupa segitiga dengan bagian lancip di atas disebut sistem menginjak. Sesuatu yang diinjak pasti berada di bawah. Yang keempat, pada gambar A tampak depan baik tulangan pokok maupun tulangan bagi semuanya dipasang di atas. Tulangan pokok terletak paling atas atau pada urutan ke-1 dari atas, dan tulangan bagi menempel di bagian bawah urutan kedua dari atas. 5. Jadi pada gambar A, tampak atas tulangan pokok jika dilihat dari atas tampak sebagai garis horizontal, dilihat dari bawah, dan diberi simbol dengan mendukung berjumlah 1 buah. Artinya tulangan didukung atau dipasang dari kanan, dan pada urutan ke-1. Untuk tulangan bagi, jika dilihat dari atas, tampak sebagai garis vertikal, dilihat dari kanan, dan diberi simbol mendukung berjumlah 2 buah. Artinya tulangan didukung atau dipasang di atas dan pada urutan. Yang keenam, dengan memperhatikan dan mencermati item 1 sampai dengan 5 di atas, maka dapat dipahami bahwa gambar B tampak atas tulangan bagi di daerah tumpuan diberi tanda 2 buah segitiga dengan lancip ke sebelah kanan. Karena tulangan yang dipasang di atas pada urutan kedua di atas, sedangkan tulangan bagi di daerah lapangan diberi tanda 2 buah segitiga dengan bagian lancip sebelah kiri, karena tulangannya di bawah dan pada urutan kedua. Yang kedua, penulangan pelat 2 arah. A. Konstruksi pelat 2 arah. Pelat dengan tulangan pokok 2 arah ini akan dijumpai jika pelat beton menahan beban yang berupa momen lentur pada bentang 2 arah. Contoh, pelat 2 arah adalah pelat yang ditempuh
yang ditumpuk oleh 4 sisi yang saling sejajar. Karena momen baik, sini saya akan melanjutkan karena videonya terputus karena setiap 10 menit harus mati. Di sini KID 561.000 kg per meter persegi. KID 5,61 kilonewton per meter persegi. Beban hidung pada lantai bangunan 100 kg per meter persegi. IL 1,0 kilonewton per meter persegi. Beban rencana terfaktor. Beban rencana terfaktor QU sama dengan 1,2 kali QD tambah 1,6 kali QL tambah 0,5 QR. Jadi di sini hasilnya 8.3320 kilonewton per meter persegi. Momen pelat akibat beban terfaktor. Momen lapangan arah X MUX CX kali 0,001 kali QU kali LX pangkat 2 sama dengan 2392 kN per meter. Momen lapangan arah Y MUY CLY kali 0,001 dikali QU dikali LX di pangkat 2 1.402 kN per meter. Momen tumpuan arah X MUTX sama dengan CTX kali 0,001 dikali QU dikali LX di pangkat 2 sama dengan 5.264 kN per meter. Momen tumpuan arah Y MUTY sama dengan CTY kali 0,001 kali QU kali LX di pangkat 2 sama dengan 4.274 kN per meter. MU sama dengan 5.264 kN. Ini adalah tabel untuk menentukan Kmax. Tulangan D. Penulangan pelat. Satu tulangan pokok MUX sama dengan CX dikali 0,01 dikali QU dikali LX di pangkat 2. Hasilnya 239217,200 Newton milimeter per milimeter. DE sama dengan 20 tambah setengah kali D sama dengan 26 mm. D sama dengan H dikurang D kali E sama dengan 174 mm. Menentukan nilai KK sama dengan MU dibagi QBD di pangkat 2 sama dengan 0,099 MPa. Kemudian menentukan nilai max. Nilai Kmax ditentukan berdasarkan FC dan FY dari tabel 4. Ini kontrolnya 0,09876231 lebih 7,4732 maka oke. Kemudian dicari nilai A sebagai berikut. A sama dengan buka kurung 1 kurang akar pangkat 2 dari 1 dikurang 2 dikali K dibagi 0,885 kali FC. D sama dengan 0,811 mm. Terus tulangan perlu dilihat. Tulangan tumpuan, tulangan pokok MUX dikali CIX dikali 0,001 dikali QU dikali LX di pangkat 2 sama dengan 5264157,600 Nm per meter. DE sama dengan 20 tambah setengah kali D sama 26 mm. D sama dengan H dikurang DE sama 174 mm.
menentukan nilai K. Nilai K-nya 0,217 MPa. Kemudian menentukan nilai Kmax. Nilai Kmax ditemukan berdasarkan FC aksen dan Fy. Kontrolnya sudah pas. Dipilih nilai luas tulangan yang terbesar dari nilai di atas sehingga ditambah nilai ASU 10,115 mm persegi. Jarak tulangan E sama dengan 1/4 kali N dikali D dipangkat 2 kali B dibagi ASU dengan 1111369 mm. E sama dengan 2H sama dengan 400 mm pelat 2 arah. Berdasarkan jarak tulangan diperoleh lakukan untuk memperoleh luas tulangan lapangan. Kontrolnya sudah aman. Tulangan bagi. Kemudian limit state. Ini hasil desainnya. Yang berikut pelat 2 arah. Panjang PLY 8000 mm, lebar 3000. L1 itu 3000, L sendiri 8000. Tinggi 200 mm, mutu baja Fy 240 MA, mutu beton FC aksen 25 MPa, tulangan pokok 14-12 mm, tulangan bagi 8 sama dengan 8, beta 1 0,85. Beban mati. A. Berat spesifik beton bertulang tebal plat yang diasumsikan berat beton. B. Berat spesifik adukan semen per cm tebal spesi yang direncanakan berat spesi. C. Berat penutup langit-langit atau plafon termasuk rusuk-rusuknya tanpa penggantung langit-langit atau pengaku. D. Penggantung langit-langit dari kayu. D. Waterproof. Langkah perhitungan. Yang tadi saya jelaskan berat spesifik beton bertulang dari 400 kg per meter kubik. Ini tebal plat yang asumsikan 0,20 meter, berat plat beton 480 kg per meter persegi, berat spesi rencanakan 21.000 kg per meter persegi, berat spesi 3000 cm, berat yang direncanakan 3000 cm, berat spesi 63.000 kg per meter persegi. Berat penutup lantai atau plafon termasuk rusuk-rusuknya tanpa penggantung langit-langit atau pengaku 11.000 per kilometer 11.000 km per meter persegi. Penggantung langit dari kayu 7.000 kg per meter persegi. Waterproof 0,00 kg per meter persegi. Jumlah total beban mati 561 kg per meter persegi. Beban hidup 100 kg per meter persegi. QU 33,20 kg per meter persegi. Analisa struktur Y dibagi X sama 8.000 bagi 3.000 2,7 pelat 1 arah. Tumpuan tulangan pokok MU min sama dengan 1 dibagi 12 kali QU dikali L pangkat 2 sama dengan 44,44 kN sama dengan 44,437,333,33 Nm. Jarak berat tulangan ke serat bagian tarik beton. DS sama dengan 20 ditambah setengah D. DS sama dengan 26 mm.
tinggi efektif plat beton D sama dengan 174, faktor reduksi. Baik, sini saya akan melanjutkan tulangan tumpuan tulangan pokok MU min setengah 1 dibagi 12 kali U dikali L di pangkat 2, hasilnya 44,44 kN sama dengan 44,437,333,3 mm. Jadi jarak titik berat tumpuan ke serat bagian tarik beton DE sama dengan 20 tambah setengah D, E sama dengan 26 mm. Tinggi efektif per beton D sama dengan 174 mm. Faktor reduksi kekuatan Q sama dengan 0,8. K sama dengan MU dibagi faktor reduksi kekuatan B kali D di pangkat 2 sama dengan 1,83468 MPa. Sama dengan 38,25 kali beta 1 kali FC aksen kali 600 tambah FY kurang 22 5 beta 1 dibagi 600 tambah FY di pangkat 2. Jadi kamak sama dengan 7,4734 MPa. A sama dengan 1 dikurang akar pangkat D dari 1 dikurang 2K dibagi 0,85 FC aksen dikali D sama dengan sama dengan 15,734 mm. Luas tulangan AS sama dengan 0,85 FC aksen AB dibagi FYAS sama dengan FC sama FC. Ini besar momen dan panjang daerah tumpuan. Pembengkokan tulang baja dibengkokkan dengan sudut 90 derajat dengan panjang 6D 48 mm. Untuk tulangan akan bengkokkan dengan sudut 45 derajat dengan panjang 6DB 70 mm. Ini adalah gambarnya. Bab 3 penutup 3.1 kesimpulan. Beton adalah suatu campuran yang terdiri dari pasir, kerikil, batu pecah atau agregat-agregat lain yang dicampur menjadi satu dengan satu pasta terbuat dari semen dan air membentuk suatu massa mirip batuan. Beton bertulang adalah suatu bahan material yang terbuat dari beton dan baja tulangan. Kelebihan beton bertulang antara lain: beton memiliki kuat tekan yang relatif lebih tinggi. Beton bertulang mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap api dan air. Struktur beton bertulang sangat kokoh. Beton bertulang tidak memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi, memiliki usia layan yang sangat panjang. Beton biasanya merupakan satu-satunya bahan yang ekonomis. Kemampuan untuk dicetak menjadi bentuk yang sangat beragam, membutuhkan sedikit semen dan tulangan baja, serta keahlian buruh yang dibutuhkan untuk membangun konstruksi beton bertulang lebih rendah. Kelemahan-kelemahan beton bertulang tersebut antara lain: beton mempunyai kuat tarik yang sangat rendah. Beton bertulang memerlukan backcasting untuk menahan beton tetap di tempatnya sampai beton tersebut mengeras. Sifat-sifat beton sangat bervariasi karena bervariasi proporsi campuran dan pengadukannya rendah kekuatan persatuan berat dari beton. Pengetahuan yang mendalam tentang sifat-sifat beton bertulang sangat penting sebelum dimulai mendesain struktur beton bertulang. Beberapa sifat-sifat beton bertulang antara lain: kuat tekan, modulus elastisitas statis, modulus elastisitas dinamis, perbandingan posion, kuat tarik, kuat geser, dan kurva tegangan tegangan. 3.2 Saran kepada pembaca agar kiranya setelah membaca makalah ini diharapkan mampu memahami dasar-dasar dari beton bertulang. Walaupun di dalam makalah ini terdapat materi yang bertentangan dengan materi yang sebenarnya, agar memberikan koreksi untuk memperbaiki penyusunan makalah yang sangat sederhana ini. Sekian dan terima kasih.